Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga pada sehat ya. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri Abdul Hanif Al-Islami, lalu ada Alfian Dwi Satria Putra, ada Dika Eltriana, ada Hana Mutia, dan Oktaria Dinda. Insya Allah akan membahas materi tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Ada 4 outline yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep aliran progresivisme. Yang kedua adalah konsep aliran esensialisme. Yang ketiga adalah konsep aliran perennialisme. Dan yang terakhir adalah konsep aliran rekonstruksionisme. Aliran yang pertama adalah aliran progresivisme. Konsep aliran progresivisme. Menurut bahasa, istilah progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Dengan demikian, secara singkat, progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Artinya, progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Aliran progresivisme mendukung adanya pelaksanaan pendidikan yang dipusatkan pada peserta didik dan mengembangkan berbagai kemampuannya sebagai bekal menghadapi kehidupan sosial di lingkungannya. Jalaluddin dan Abdullah Idi menjelaskan bahwa filsafat progresivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah manusia, yakni kekuatan yang diwarisi manusia sejak lahir, yaitu membawa bakat dan kemampuan atau potensi dasar terutama daya akalnya, sehingga manusia akan dapat mengatasi segala problematika hidupnya, baik itu tantangan, hambatan, ancaman maupun gangguan yang timbul dari lingkungan kehidupannya. Maka dapat dipahami bahwa aliran progresivisme adalah suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat dalam praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu membawa perubahan pada diri peserta didik, menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai persoalan, serta dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di masyarakat. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekankan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam aliran progresivisme. Yang pertama, William James. William James merupakan seorang psikologis dan seorang filosof Amerika yang terkenal sebagai penulis yang brilian, dosen serta penceramah di bidang filsafat. Dia juga dikenal sebagai pendiri aliran pragmatisme. Dia menegaskan bahwa fungsi otak dan pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Jadi, James menolong untuk membebaskan ilmu jiwa dari prakonsepsi teologis dan menempatkannya di atas dasar ilmu perilaku. Yang kedua, John Dewey. John Dewey adalah seorang profesor di Universitas Chicago dan Columbia. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivisme yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Adapun ide-ide filsafatnya yang utama berkisar dalam hubungan dengan problema pendidikan yang konkret, baik teori maupun praktek. Progresivisme mempersiapkan anak masa kini dibanding masa depan yang belum jelas. Filsafat yang dianut Dewey adalah bahwa dunia fisik itu real dan perubahan itu bukan sesuatu yang tak dapat direncanakan. Perubahan dapat diarahkan oleh kepandaian manusia. Sekolah mesti mampu membuat siswa sebagai warga negara yang lebih demokratik, berpikir bebas dan cerdas. Bagi Dewey, ilmu pengetahuan itu dapat diperoleh dan dikembangkan dengan mengaplikasikan pengalaman, lalu dipakai untuk menyelesaikan persoalan baru. Dengan demikian, pendidikan merupakan rekonstruksi pengalaman. Selanjutnya, kekurangan dalam aliran progresivisme.
Yang pertama, progresivisme terlampau menekankan pada pendidikan individu. Yang kedua, kelas sekolah progresif artifisial atau dibuat-buat dan tidak wajar. Yang ketiga, progresivisme bergantung pada minat dan spontan. Dan yang keempat, siswa merencanakan sesuatu sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari tugas-tugas yang dikerjakan. Selanjutnya, kelebihan dari aliran progresivisme. Yang pertama, nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, serta dinamis. Yang ketiga, anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun secara berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Yang keempat, menjadikan anak didik memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Selanjutnya ada aliran esensialisme. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yakni essential yang berarti inti atau pokok dari sesuatu. Dan isme berarti aliran, mazhab, atau paham. Esensialisme merupakan aliran yang lahir dari perpaduan dua aliran dalam filsafat, yakni idealisme dan realisme. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan lama itu telah banyak memperbuat kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Yang mereka maksud dengan kebudayaan lama itu adalah yang telah ada semenjak peradaban manusia yang pertama-tama dahulu. Akan tetapi, yang paling mereka pedomani adalah peradaban semenjak zaman Renaissance, yaitu yang tumbuh dan berkembang di sekitar abad 11, 12, 13, dan ke-14 Masehi. Di dalam zaman Renaissance itu telah berkembang dengan megahnya usaha-usaha untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan dan kesenian serta kebudayaan purbakala, terutama di zaman Yunani dan Romawi purbakala. Selanjutnya, menurut Imam Bernadib, terdapat beberapa tokoh terkemuka yang berperan dalam penyebaran aliran esensialisme, sekaligus memberikan pola dasar pemikiran pendidikan mereka. Yang pertama, Desiderius Erasmus. Ia merupakan tokoh pertama yang menolak pandangan hidup yang berpijak pada dunia lain. Ia berusaha agar kurikulum di sekolah bersifat humanistis dan bersifat internasional, sehingga dapat diikuti oleh kaum tengah dan aristokrat. Yang kedua, Johann Amos Comenius. Ia merupakan tokoh Renaissance pertama yang berusaha menyistematikan proses pengajaran. Ia memiliki pandangan realistik yang dogmatis. Karena dunia ini dinamis dan bertujuan, maka tugas kewajiban pendidikan adalah membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, John Locke. Ia merupakan tokoh dari Inggris dan populer sebagai pemikir dunia. Ia mengatakan bahwa pendidikan hendaknya selalu dekat dengan situasi dan kondisi. Ia juga memiliki sekolah kerja untuk anak-anak miskin. Yang keempat, Johann Heinrich Pestalozzi mempunyai kepercayaan bahwa sifat-sifat alam itu tercermin pada manusia, sehingga pada diri manusia terdapat kemampuan-kemampuan yang wajar. Selain itu, ia percaya akan hal-hal yang transendental. Menurutnya, manusia mempunyai hubungan transendental langsung dengan Tuhan. Yang kelima, Johann Friedrich Froebel. Seorang tokoh transendental yang corak pandangnya bersifat kosmisintesis. Menurutnya, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagai bagian dari alam ini. Oleh karena itu, ia tunduk dan mengikuti ketentuan dan hukum-hukum alam. Terhadap pendidikan, ia memandang anak sebagai makhluk yang berekspresi kreatif. Sedangkan tugas pendidikan adalah memimpin peserta didik ke arah kesadaran diri yang murni,
sesuai fitrah kejadiannya. Yang keenam, Johann Friedrich Hebert, salah seorang murid Immanuel Kant yang berpandangan kritis. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebajikan dari yang mutlak. Artinya, penyesuaian dengan hukum-hukum kesusilaan yang disebut pengajaran yang mendidik dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketujuh, William Harris berusaha menerapkan idealisme objektif pada pendidikan umum. Menurut dia, tugas pendidikan adalah mengizinkan terbukanya realitas berdasarkan susunan yang pasti berdasarkan kesatuan spiritual. Keberhasilan sekolah adalah sebagai lembaga yang memelihara nilai-nilai yang turun-menurun dan menjadi penuntutan penyesuaian diri setiap orang kepada masyarakat. Di sini terdapat kekurangan dan kelebihan aliran esensialisme. Kekurangan aliran esensialisme yakni sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Hal ini mengakibatkan adanya orientasi yang terikat tradisi pada pendidikan sekolah yang akan mengindoktrinasi siswa dan mengenyampingkan kemungkinan perubahan. Adanya para pemikir esensialis pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda. Yang terakhir, berorientasi pada guru. Kelebihan aliran esensialisme yakni esensialisme membantu untuk mengembalikan subjek matter ke dalam proses pendidikan. Yang kedua, esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu aliran perennialisme. Aliran perennialisme lahir pada abad ke-20. Aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap pandangan progresivisme yang menekankan pada perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia ini penuh kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Oleh karena itu, perennialisme hadir untuk mengamankan ketidakberesan tersebut, yaitu dengan mengembalikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat, dan teruji. Muhammad Nur Syams mengemukakan bahwa pandangan perennialisme dalam pendidikan mengarahkan kepada kebudayaan yang telah teruji dan tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Adapun konsep aliran filsafat perennialisme dalam pendidikan yaitu yang pertama, hakikat pendidikan. Kaum perennialisme memandang pendidikan sebagai education as cultural regression atau pendidikan sebagai jalan kembali atau suatu proses mengembalikan keadaan manusia sekarang ke masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal. Yang kedua, hakikat guru. Guru mempunyai peran yang dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Guru sebagai yang menguasai cabang ilmu bertugas membimbing diskusi yang akan memudahkan siswa dalam menyimpulkan kebenaran yang tepat, tanpa celah, dan dipandang sebagai orang yang memiliki otoritas dalam suatu bidang pengetahuan. Dan yang terakhir, hakikat murid. Murid dalam aliran perennialisme merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip utama dan kebenaran-kebenaran yang abadi. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran perennialisme. Yang pertama ada Plato, kedua Aristoteles, dan ketiga Thomas Aquinas. Yang pertama yaitu Plato. Plato ingin membangun dan membina tata kehidupan dunia yang ideal, di atas tata kebudayaan yang tertib dan sejahtera, membina dengan cara yang menuju kepada kebaikan. Pendidikan menurut Plato adalah membina atau memimpin yang sadar akan asas normatif dan melaksanakannya dalam aspek kehidupan. Adapun yang kedua yaitu Aristoteles. Pendidikan menurutnya adalah membentuk kebiasaan pada tingkat pendidikan usia muda dalam menanamkan kesadaran menurut aturan moral. Dan yang terakhir,
Thomas Aquinas, pendidikan adalah menuntun kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif. Adapun kekurangan dan kelebihan dalam aliran filsafat perennialisme. Yang pertama, kekurangan filsafat perennialisme. Aliran ini menganggap bahwa pengetahuan lebih penting, sehingga kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, perennialisme kurang menerima adanya perubahan-perubahan, karena menurut mereka perubahan-perubahan tersebut banyak menimbulkan kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Adapun kelebihannya, perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Dalam pandangan perennialisme, pendidikan lebih banyak mengarahkan perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Dalam pendidikan, aliran ini menekankan pada perkembangan intelektual siswa, pada seni dan sains. Tentu, untuk menjadi terpelajar yang kultural, para siswa harus berhadapan pada bidang-bidang seni dan sains yang merupakan karya terbaik yang paling signifikan yang diciptakan oleh manusia. Baik, selanjutnya kita akan bahas outline terakhir, yaitu konsep rekonstruksionisme dalam filsafat pendidikan. Rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Pada konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern atau lebih maju. Pada dasarnya, aliran rekonstruksionisme sepaham dengan aliran perennialisme yang menyatakan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk kejelasan dan kepastian bagi kebudayaan zaman modern sekarang. Yang dimaksud adalah menyatakan krisis kebudayaan modern, seperti ketakutan, kebimbangan, dan kebingungan. Akan tetapi, aliran rekonstruksionisme tidak sependapat dengan cara dan jalan pemecahan yang ditempuh oleh filsafat perennialisme. Dalam aliran perennialisme, mereka memilih jalan kembali ke alam kebudayaan pada abad pertengahan. Sementara itu, aliran rekonstruksionisme berusaha membina suatu konsensus atau suatu kesepakatan yang paling luas dan paling memungkinkan tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, rekonstruksionisme berusaha mencari kesepakatan atau konsensus semua orang untuk mengenai tujuan utama yang dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan baru bagi seluruh lingkungannya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan ataupun untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan baru, maka kita butuh lembaga atau proses pendidikan dalam mencapai tujuan tersebut. Teori pendidikan rekonstruksionisme yang diungkapkan oleh Bramelt terdiri dari 6 poin, yaitu pendidikan harus dilaksanakan sedini dan sekarang dalam rangka menciptakan tata sosial baru yang akan mengisi nilai-nilai dasar budaya kita. Yang kedua, masyarakat baru harus berada dalam kehidupan demokrasi sejati, di mana sumber dan lembaga utama dalam masyarakat dikontrol oleh warganya sendiri. Semua yang mempengaruhi harapan dan hajat masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, industri, dan sebagainya. Yang ketiga, anak sekolah dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Menurut rekonstruksionisme, hidup beradab adalah hidup berkelompok, sehingga kelompok akan memainkan peran yang penting di sekolah. Yang keempat, guru harus meyakini terhadap validitas dan urgensi dirinya dengan cara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan prosedur yang demokratis. Yang keempat, cara dan tujuan pendidikan harus diubah kembali seluruhnya dengan tujuan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan krisis budaya dewasa ini. Dan yang terakhir adalah keenam, kita harus meninjau kembali
penyusunan kurikulum, isi pelajaran, metode yang dipakai, struktur administrasi, dan cara bagaimana guru dilatih. Oleh karena itu, pada aliran rekonstruksionisme ini, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping itu, aliran rekonstruksionisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang tokoh aliran rekonstruksionisme. Di sini akan ada 3 tokoh yang dibahas, dan perlu kalian ketahui bahwasannya aliran rekonstruksionisme ini dipelopori oleh 2 orang, yaitu oleh George Counts dan Harold Urach pada tahun 1930-an. Mereka ini adalah salah satu tokoh aliran rekonstruksionisme yang akan dibahas. Dan siapa yang satunya lagi? Yang satunya lagi adalah Caroline Pratt. Nah, berikut adalah pembahasan masing-masing dari tokoh tersebut. Yang pertama adalah Caroline Pratt. Caroline menyatakan bahwa nilai terbesar suatu sekolah harus menghasilkan manusia-manusia yang dapat berpikir secara efektif dan bekerja secara konstruktif, yang saat bersamaan dapat membuat suatu dunia yang lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang ini untuk hidup di dalamnya. Dan selanjutnya adalah George Counts. Beliau merupakan salah satu tokoh pelopor adanya aliran ini. Beliau merupakan tokoh aliran rekonstruksionisme yang memulai masuk sekolah pasca sarjananya di University of Chicago pada tahun 1913. George Counts ingin para guru untuk memimpin masyarakat, bukannya mengikuti masyarakat, karena para guru adalah pemimpin dan harus membuat kebijakan yang bisa memutuskan antara tujuan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Menurut beliau, guru harus peduli dengan urusan sekolah, tapi juga harus peduli dengan masalah-masalah kontroversial ekonomik, politik, dan moralitas. Yang terakhir adalah Harold Urach. Beliau merupakan seorang guru, insinyur, sejarawan, ahli teori pendidikan, dan mahasiswa psikologi dan sosiologi. Harold Urach merupakan salah satu pendidik yang paling serbaguna yang terkait dengan gerakan pendidikan progresif. Banyak ide-ide novel Urach tentang pengembangan kurikulum yang diterapkan di seri sosialnya, 14 volume studi buku. Upaya Urach untuk memberikan pernyataan yang akurat tentang kekuatan dan kelemahan masyarakat Amerika dalam buku pelajaran membawakan tingkat ketenaran yang jarang diduplikasi di kalangan akademisi. Itulah adalah sedikit bahasan tentang tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme. Oke, selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari aliran rekonstruksionisme. Yang pertama adalah tentang kelebihannya, yaitu yang pertama, membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua adalah kurikulum berisi mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan. Kurikulum disusun untuk menyoroti kebutuhan akan beragam reformasi sosial. Yang ketiga, anak, sekolah, dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Yang keempat, rekonstruksionisme menekankan pada pengalaman yang dimiliki para siswa dengan interaksi antara guru dan siswa, dan di antara para siswa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah melalui suatu pendekatan rekonstruksionis sosial pada pendidikan, para siswa belajar metode-metode yang tepat untuk berhadapan dengan krisis-krisis signifikan yang melanda dunia. Selanjutnya adalah kelemahan aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, karena tujuan sekolah adalah mengembangkan rekayasa sosial, beban dan tanggung jawab sekolah menjadi sangat berat. Yang kedua, tawaran pemikiran yang direkomendasikan oleh rekonstruksionisme seperti keterlibatan aktif dunia pendidikan pada dunia politik itu akan berdampak buruk pada aktivitas pendidikan yang secara akademik terlalu sakral, yang kemudian untuk dicemari oleh intrik-intrik politik yang kotor dan menghalalkan segala cara untuk memuaskan nafsu kekuasaan sebuah kelompok politik tertentu. Yang ketiga, rekonstruksionisme bersifat makro dan kurang menitik beratkan pada individu, padahal pendidikan seharusnya bertujuan untuk membangun kepribadian yang di dalamnya terdapat kebagusan akal budi dan moralitas individu. Karena pendidikan tidak hanya ingin melahirkan para aktivis sosial, akan tetapi juga manusia yang bermoral
berkarakter, dan memiliki spiritualitas yang cukup. Yang keempat, gagasan-gagasan yang ada dalam rekonstruksionisme sangat teoritik dan cenderung tidak realistik, karena gagasan seperti pembentukan tatanan sosial baru yang sangat ideal sebagai solusi atas bencana kemanusiaan yang terjadi ibarat mimpi di siang bolong, sebab upaya tersebut seolah mengabaikan kondisi real atau nyata dari umat manusia saat ini. Jadi kesimpulannya ialah filsafat pendidikan berfungsi sebagai landasan filosofis yang menjadi dasar dari kebijaksanaan dan pelaksanaan dalam dunia pendidikan. Filsafat pendidikan sendiri memiliki beberapa aliran-aliran, yaitu diantaranya aliran progresivisme. Aliran ini merupakan gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak. Tokoh utama aliran ini ialah John Dewey. Aliran yang kedua ialah aliran esensialisme. Aliran ini merupakan aliran pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Tokoh utama aliran ini ialah Johann Friedrich Herbart. Selanjutnya, aliran filsafat perennialisme. Aliran ini mengikuti paham realisme yang sejalan dengan Aristoteles bahwa manusia itu rasional. Tokoh utama aliran ini ialah Plato dan Aristoteles. Dan aliran yang terakhir merupakan aliran rekonstruksionisme. Aliran ini berkeyakinan bahwa tugas penyelamat dunia merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa. Aliran ini dipelopori oleh George Kohn dan Harold Urach. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Dan jika ada kesalahan, mohon Ibu Rila dan teman-teman yang lain bisa mengoreksi kami. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat berpuasa. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.